Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jin Kura-Kura dari JP Golfis Jakarta. Kali ini gua akan tunjukin ke kalian seperti requestnya Brother JP yang kemarin komen di konten sebelumnya. Bang, tunjukin dong seperti apa sih betina yang sudah gendong telur yang siap untuk dipijah. Nah, kali ini gua nggak cuma nunjukin seperti apa betina yang siap untuk dipijah, tapi gue akan tunjukin juga ke kalian persiapan sebelum breeding, terus cara memilih indukan dan waktu yang tepat untuk memijah gitu ya. Jadi teman-teman simak sampai selesai, cermati betul-betul karena breeding mas koki itu sebenarnya mudah gitu, mudah dan mudah, yang penting mau mencoba sih gitu ya. Cuma balik lagi, kadang yang bikin gagal itu bukan bisa atau nggak bisa, tapi konsisten atau tidak untuk terus memulai breeding. Ya, Brother JP. Jadi kalau untuk memulai untuk memijah gitu ya, sebenarnya nggak susah sih. Ada beberapa tahapan yang harus teman-teman jalanin gitu ya. Yang jelas pertama harus memiliki jantan dan betina atau indukan lah kita sebutnya ya, yang usianya itu sudah dewasa. Nah, pemilihan arti kata dewasa ini kadang kalau buat di breeder lokal gitu ya, mungkin JP akan sedikit berbeda lah gitu. Kalau misalnya indukan dewasa, mungkin buat orang lain itu di mas koki usia 8 bulan atau lebih, tapi kalau di JP kita agak sedikit berbeda. Kita menentukan betina untuk siap pijah itu gitu ya, yang benar-benar anakannya dipakai itu biasanya di usia mulai dari 6 bulan. Dengan catatan gitu, di usia 4 bulan pada awal, biasanya kalau di usia 4 bulan mau ke 5 bulan itu betina biasanya udah mulai belajar bertelur tuh. Nah, kalau di JP biasanya itu udah diseleksi gitu. Jadi indukan yang gendong telur itu langsung dipersiapkan untuk belajar jadi indukan. Baru nanti telur kedua dan telur ketiganya baru diseleksi anakannya bisa kepake apa enggak gitu. Jadi pemilihan induk di usia berapa balik lagi ke keyakinan breedernya masing-masing gitu ya. Tapi kalau di kita 6 bulan adalah usia yang cukup untuk menjadi indukan kalau untuk di betina. Kalau di jantan justru lebih mudah kalau di JP. Jadi usia 4-5 bulan itu sudah jadi pejantan tangguh gitu. Kenapa? Karena memang saya lebih suka pakai jantan yang lebih muda karena biasanya lebih aktif gitu, dan mungkin birahinya lebih sih daripada jantan yang usianya lewat dari 8 bulan. Itu biasanya nggak terlalu aktif, jadi ngawininnya standar. Tapi kalau jantan yang usianya muda yang 4-5 bulan itu biasanya aktif banget gitu. Jadi dia mungkin lagi masa pubernya gitu, birahinya tuh lagi tinggi-tingginya, lagi bener-bener dia itu pengen membuahi si betina. Biasanya kalau di JP pakai jantan yang muda gitu. Size nya berapa? Kalau jantan biasanya 13-14 cm, kalau di oranda longtail udah dipakai gitu. Kalau di rancu bahkan 11 cm aja lah udah cus jadi pejantan gitu. Jadi kalau untuk usia itu tergantung keyakinan, tapi kalau balik lagi ke saya, patokannya adalah ciri-ciri telur yang matang. Nah, nanti itu akan kita bahas juga. Kalau untuk ciri-ciri betina yang siap pijah itu seperti apa? Tentunya yang sudah gendong telur. Nah, ciri untuk betina yang gendong telur dan telurnya sudah siap untuk dibuahi seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat. Pertama dari bentuk tubuh si betina juga jelas sudah beda. Ini ada beberapa sampel gitu ya, ada beberapa sampel, ini semuanya betina gitu, ada 2 oranda dan 1 rancu.
semuanya bulky gitu ya, tapi beda struktur. Nah, ini agak lebih panjang, dan dia bukan tipikal yang kalau gendong telur itu bulat gitu, berbeda dengan yang sotel. Nah, yang sotel ini dia memang bentuknya bulat, dan kebetulan banget ini contoh indukan yang paling gampang banget diciriin. Jadi bukan hanya sekedar bulky, tapi dia bahasanya apa ya, gendong telur itu dia ciri-ciri yang gampang itu kan kalau kelihatan dari atas dia bukan hanya bulat seperti bola, tapi dia agak lebih melebar gitu. Dan kalau dilihat dari side view nih, dia agak lebih ngantung perutnya. Beda. Rancu juga begitu kan. Dia gendut dan melebar. Nah, ini sampel indukan yang siap untuk dipijah gitu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di video berikut deh. Langsung kita liatin di video berikutnya. Nah, ini teman-teman, jadi contoh indukan yang ciri-cirinya itu sudah gendong telur ya. Itu perutnya tuh agak lebih ngondoy lah bahasanya kita tuh. Bahasanya agak lebih ngondoy, lebih lebar, terus juga lebih turun lah, lebih turun. Nah, terus kalau teman-teman amatin gaya renangnya itu agak lebih slow dari biasanya. Mungkin karena bawaan badannya itu sudah lebih berat gitu ya. Jadi dia renangnya nggak seaktif biasanya kalau dia tidak gendong telur. Itu gampang banget diciriinnya. Jadi kalau teman-teman sering ngeliatin ikan, tiba-tiba gerakannya agak lebih lamban, tapi sehat ya, bukan berarti slow tapi sakit gitu. Jadi dia sehat tapi gerakannya agak lebih slow. Nah, kalau untuk teman-teman mau ngelihat lebih detail lagi gitu, teman-teman bisa tangkap gitu ya betinanya seperti di video ini kan. Betinanya kita serok aja, lalu kita langsung kita liatin aja seperti apa sih betina yang ciri-cirinya gendong telur dan telurnya itu matang. Jadi teman-teman pegang hati-hati, jangan sampai nanti si indukan ini juga stres, akhirnya nanti telurnya juga nggak bagus gitu. Karena kematangan telur itu bergantung dari kesehatan si betina juga. Kalau betinanya nggak stres, biasanya bagus hasilnya. Terus kalau teman-teman pijat perutnya gitu ya pelan-pelan, itu dia akan mengeluarkan telur seperti ini teman-teman nih. Ini mudah-mudahan sih bisa jadi referensi ya. Jadi kalau perutnya itu dipijat, pijatnya juga jangan kasar ya. Pijatnya itu pelan gitu ya, lembut. Nah, nanti si betina yang memang sudah siap dipijah itu gampang banget keluar telurnya. Jadi kalau dipegang tuh empuk, agak kempes gitu. Kalau dipegang tuh kayak kapas. Nah, kalau kita pijat lembut, dia akan keluar telur. Nah, telur yang bagus itu yang berwarna kuning. Telur gitu. Jadi kalau telurnya bening bagus, warna kuning lebih bagus, itu kalau buat saya. Tapi kalau telurnya putih biasanya itu nggak jadi. Kalau misalnya dipijah itu biasanya nggak jadi, gagal. Jadi kalau teman-teman biasanya udah misalnya udah pernah nyoba nih gitu, breeding, dibuahin, tapi begitu 1 hari berikutnya kok telurnya pada putih. Nah, telur yang putih itu biasanya gagal menetas. Tapi kalau ciri-ciri telur yang akan menetas biasanya dia bening gitu atau agak kekuningan, terus di dalamnya itu ada, kalau kita jelasin banget, itu ada bintik hitam gitu, bakal embrio seperti itu teman-teman. Setelah kita tahu ciri-ciri betina yang siap bertelur, lalu seperti apa jantan yang siap untuk membuahi. Kalau jantan biasanya selama dia sehat, pemberian pakannya bagus, dia aktif, selama usianya itu sudah 4 bulan 5 bulan ke atas, biasanya tuh udah nggak pakai pilih-pilih sih saya, asal dia sehat, dia aktif, itu langsung saya jadiin indukan pejantan. Tapi kalau teman-teman mau lebih teliti lagi, jantan yang birahi itu biasanya di bagian pipi, kalau oranda terutama ya. Kalau oranda di bagian pipinya tuh ada bintik-bintik pasir seperti kayak di sirip dayung gitu. Kalau di rancu lebih agresif aja sih, lebih aktif lah, lebih aktif. Biasanya
aktif, dia akan lebih agresif lagi gitu, gaya renang, sering nguber-nguber betina atau jantan lainnya, biasanya kayak begitu. Kalau udah tahu pemilihan jantan, lalu step selanjutnya adalah persiapan untuk breeding. Persiapan breeding salah satunya adalah persiapan mengenai sarana tempat untuk pembiakan. Pembiakan maskoki ya, pemijahan maskoki itu bisa di tank gitu, bisa juga di fiber, bisa juga di bak yang lebih besar gitu, atau baskom lebih besar, atau boleh juga di kolam kalau yang punya media kolam. Itu disesuaikan aja sesuai dengan besaran ikan. Cuman kalau di sini lebih seneng di kolam sih kalau di saya. Kebetulan kan ada kolam, kalau di JP itu ada kolam pijah, itu samalah sama kolam geder, ukuran 1x2 ya, ukuran 1 meter, panjang 2 meter, tingginya 40 cm. Cuma ketinggian air biasanya saya pakai di 30 cm gitu. Jadi kalau teman-teman nanya ke kita, Bang, seperti ya apa sih kolam breedingnya gitu, kolam breeding di JP itu simple. Jadi teman-teman bisa juga lihat video berikut deh saat kita nyampurin jantan dan betina. Nah, ini adalah video persiapan untuk pemijahan gitu ya. Jadi selain kita sudah siapin tempat, airnya juga disiapin. Airnya disiapin itu biasanya saya pakai air yang 1 hari sudah diendapkan sih ya. Lebih bagus, sudah dioksidasi, jadi udah dikasih gelembung. Nah, sarana pemijahannya apa? Kalau di saya ada yang boleh pakai eceng gondok, apu-apu, yang lain-lain juga boleh. Tapi kalau di sini saya pakai serabut tali rapia. Jadi tali rapia yang disobek-sobek gitu teman, terus bawahnya itu diikat pakai batu, boleh batu apa aja, pemberat lah istilahnya, jadi dasarnya tenggelam. Nah, bagian atasnya itu bisa ada apa ya, ngapung lah di atas sedikit biar nanti telurnya itu gampang gitu nempelnya di situ. Nah, pemijahannya seperti ini, jadi gampang banget, tinggal campurin aja jantan dan betina di waktu yang bersamaan gitu ya, dengan kondisi air yang sudah disiapkan 1 hari sebelumnya gitu lah. Nah, lalu trik yang terbaik adalah untuk memancing si jantannya birahi. Biasanya kita kasih, ini kalau teman-teman lihat di sini apa namanya, ada air masuk tuh dari keran gitu, jadi kita masukin air baru. Nah, ketika ada perubahan suhu, ketika ada perubahan mengenai temperatur di dalam kolam, biasanya si jantan akan tertarik untuk bereaksi biasanya. Jadi dia akan timbul tuh hasrat untuk memijah gitu, untuk melakukan perkawinan. Dia akan tertarik gitu. Jadi dia akan coba mengejar si betina biasanya. Begitu teman-teman. Untuk waktu yang tepat gitu ya, biasanya kalau di JP itu sore hari gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kita itu biasanya di jam 6 ya, jam 6 atau jam setengah 6 kita udah mulai siapin indukan juga kolam. Nah, nanti teman-teman bisa satuin jantan dan betina, agak belibet jadinya nih. Jantan dan betina digabung di kolam, lalu kita kasih air baru masuk gitu. Nah, biasanya dia akan adaptasi sama tempat gitu, juga media pemijahan yang sudah disediakan. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja di esok harinya, semoga si ikan itu bisa kawin gitu. Biasanya sih kalau jantan dan betina sehat dan benar-benar sudah siap dipijah, 1 hari kita gabung, besok paginya juga udah langsung bertelur gitu. Tapi ada juga yang hari pertamanya dia nggak mau bertelur, diemin aja, besoknya cuma kita kasih makan, besoknya dia akan bertelur gitu. Jadi kalau kita taruh sore ini, lalu besoknya dia nggak bertelur gitu, biarin aja nggak apa-apa. Jadi paginya cukup ditambahkan air baru lagi gitu ya, terus kita kasih makan, lalu sore dikasih treatment yang sama, buka air baru lagi, biarkan dia semalaman, semoga biasanya besok dia pasti bertelur ya teman-teman. Jadi
Sesimpel itu sih kalau untuk breeding ya. Jadi teman-teman bisa lihat tadi apa yang sudah gua ulas gitu ya. Mudah-mudahan cukup gambarannya seperti apa betina yang siap dipijah, terus juga persiapan untuk pemijahan gitu, terus treatmentnya seperti apa biar si jantan birahi dan mau nguber betina. Terus saran dari gua yaitu jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan. Kalau kita breeding paginya harus standby, karena biasanya Mas Koki itu dia melakukan perkawinan itu jam 4 subuh tuh, dia udah mulai tuh jam 4 subuh sampai jam 8 atau jam 9 pagi. Jadi buat teman-teman jangan sampai telat ngangkat induk. Nah ini poin nih, kalau untuk ngawinin Mas Koki itu gampang, istilahnya jantan betina jadiin satu kolam, airnya bagus, airnya sehat ya kan, masukin air baru, begitu ada perubahan suhu biasanya si jantan birahi dan akhirnya mereka kawin gitu. Tapi yang bikin kegagalan salah satunya adalah ketika kita ngangkat indukan. Kenapa kayak begitu? Jadi jantan dan betina itu kawin itu nggak sekali gitu, dia berulang-ulang sampai telur itu semua dibuang sama si betina, akhirnya si jantan juga terus ngebuahin. Secara otomatis jantan dan betina itu lelah. Nah faktor kegagalan yang terjadi biasanya kita gitu yang melakukan pemijahan telat ngangkat induk. Jadi jangan sampai tuh kejadian kayak begitu. Jadi teman-teman harus sadar banget kapan waktu yang tepat untuk ngangkat si indukan. Kalau saya pribadi itu gampang dicirinya, selama si jantan masih nguber betina dan betina masih buang telur, biarin aja, kita pantau terus. Tapi ketika si jantan sudah nggak nguber lagi betina, atau si betina sudah tidak mau lagi diuber ke jantan, artinya dia udah mulai misah nih gitu, dan akhirnya si jantan cuma keliling-keliling sarang biasanya gitu kan, ngacak-ngacak sarang, atau dia mulai makanin telur. Nah itu udah wajib semua diangkat, karena Mas Koki tidak perlu ditunggu oleh ya, nggak perlu dirami oleh indukan gitu. Jadi telur Mas Koki itu nggak perlu dirami oleh indukan, jadi dia akan netas sendiri. Jadi yang terbaik adalah jantan dan betina diangkat untuk menjaga agar telurnya itu nggak rusak, karena nanti kalau sarangnya kegoyang-goyang juga kalau ada indukan, akhirnya dia nggak stabil dudukannya dan akhirnya dia malah nggak bisa netes gitu. Nah untuk ciri-ciri telur yang menetas tadi udah dibahas juga. Ciri-cirinya adalah telurnya itu bening, telurnya itu bening atau agak kekuningan, dan kalau kita detil lagi di tengahnya itu ada bintik lah gitu, itu yang akan menjadi embrio. Menetasnya berapa hari? Nah menetasnya itu biasanya selang 3 hari dia udah netes kok gitu, hari ketiga, hari keempat itu udah netes semua biasanya gitu. Jadi gampang banget pemijahan Mas Koki, yang susah adalah membesarkan ikannya, justru membesarkan anakan. Karena ketika fase membesarkan anakan ikan itu kita sudah banyak faktor. Pertama kita harus ready pakan ya kan, terus perpindahan kolam, belum lagi sortir dan lain-lain sebagainya, banyak banget gitu. Jadi tapi kalau untuk pemijahan itu gampang banget, dan semoga apa yang telah gua sajikan hari ini gitu ya, semoga videonya cukup untuk teman-teman bisa simak, jadi ada dapat gambaran seperti apa sih kalau di JP breedingnya itu kayak gimana, pemilihan induk seperti apa. Simple banget, gampang banget, dan semoga bisa jadi gambaran yang baik buat kalian, bisa bermanfaat gitu aja. Tapi buat teman-teman dukung terus lah channel kita pokoknya. Jadi kalau ada yang mau dibuatin konten, request gitu, atau mau tanya gitu dengan jawaban dibuatin konten di YouTube, nggak apa-apa, pasti insya Allah kalau memang ada kesempatan kita buatin kontennya di YouTube gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Nah,